Dokumen atau bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Dokumen transaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan ruang lingkup, yang kedua berdasarkan aktivitasnya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Dokumen transaksi berdasarkan ruang lingkup mencakup 2 bukti transaksi. Yang pertama, dokumen transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak internal dari perusahaan tanpa berhubungan dengan pihak luar. Yang kedua, dokumen transaksi eksternal. Jadi, bukti dokumen transaksi eksternal adalah bukti transaksi dari kegiatan yang melibatkan pihak ketiga di luar dari perusahaan. Transaksi eksternal juga memungkinkan sebuah transaksi dengan pihak ketiga yang lebih dari satu orang. Contoh dokumen transaksi internal. Yang pertama ada bukti kas masuk, atau yang biasa disingkat BKM, yaitu bukti kas yang menyatakan uang yang diterima oleh perusahaan. Bukti kas masuk biasanya digunakan secara internal oleh perusahaan sebagai arsip data. Kas masuk ini dapat berupa uang dari konsumen dalam bentuk tunai, cicilan, investasi, bunga, dan sebagainya. Yang kedua ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar yaitu memberikan bukti terhadap jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji karyawan. Selain itu, bukti kas keluar dapat berupa bukti biaya perlengkapan, peralatan, dan kebutuhan lain dari kantor. Yang ketiga ada bukti memo. Memo merupakan bukti pencatatan perusahaan antar bagian departemen atau manajer yang ada dalam lingkungan internal perusahaan. Memo umumnya berupa pesan sederhana yang dikirimkan secara internal dalam perusahaan. Nah, jadi ini adalah contoh dokumen transaksi internal, yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Nah, tadi itu kan sudah menjelaskan contoh dokumen transaksi internal, dan yang sekarang contoh dokumen transaksi eksternal. Yang pertama ada nota. Nota adalah bagian tak terpisahkan dari transaksi bisnis baik untuk produk maupun jasa. Nota dikeluarkan oleh penjual ketika ada pembeli yang membeli barang dagangannya. Dan yang kedua ada kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan dana. Dokumen transaksi berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama ada dokumen transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Contohnya penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang kedua ada dokumen transaksi pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran. Contohnya, membeli berbagai bahan dan perlengkapan, membayar utang material. Yang ketiga ada dokumen transaksi pembelian tunai. Dokumen transaksi pembelian tunai atau nota kontan adalah bukti transaksi yang diberikan penjual pada pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai. Contohnya nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Yang keempat ada dokumen transaksi pembelian kredit. Bukti transaksi atas pembelian barang secara kredit adalah dokumen atau nota yang berisi informasi mengenai transaksi pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Bukti transaksi ini dapat berbentuk nota atau faktur. Yang kelima ada dokumen transaksi penjualan tunai. Penjualan tunai adalah dilakukan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga produk terlebih dahulu sebelum produk diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Contohnya seperti pita register kas, credit card, sales slip, bill of lading. Yang keenam ada dokumen transaksi penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan bila mana pembayarannya baru diterima beberapa waktu kemudian. Nah, yang terakhir ada dokumen transaksi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, dokumen transaksi modal. Transaksi modal atau capital account. Transaksi ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset-aset suatu negara dengan negara lain. Yang kedua ada dokumen transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Contohnya,
Contohnya pembelian barang, perlengkapan, dan peralatan.